يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salawat dan salam juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Ubay Abdillah Altaf, biasa dipanggil Ubay. Izinkan saya pada kesempatan kali ini membawakan satu dari 8 kisah peperangan besar yang terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu Perang Khandaq. Nah, ada yang tahu apa arti dari Khandaq? Yo. Ya, benar. Parit. Mengapa sampai dinamakan dengan Perang Khandaq atau Perang Parit? Begini kisahnya. Kisahnya dimulai pada pengusiran Rasulullah terhadap suku Yahudi karena mereka melanggar perjanjian. Perjanjiannya adalah mereka diizinkan Nabi untuk tinggal di kota Madinah dengan syarat tidak memerangi umat Islam. Namun mereka berulah dan secara terang-terangan memerangi umat Islam. Nah, suku Yahudi yang diusir ini adalah Yahudi Bani Nadir. Tidak terima atas pengusiran tersebut, Yahudi Bani Nadir berkomplot dengan Yahudi Khaybar, Yahudi Ghatafan, dan suku-suku Arab lainnya. Dan terbentuklah pasukan gabungan yang sebesar 10.000 orang untuk menyerang kota Madinah. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Dan sepandai-pandai bangkai disembunyikan, akan tercium juga baunya. Rencana keji ini diketahui oleh Rasulullah melalui seorang sahabat. Rasulullah pun bermusyawarah dengan para sahabat untuk melawan pasukan gabungan tersebut. Tapi seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi berkata, "Wahai Rasulullah, dahulu jika ada yang ingin menyerbu dan menyerang kota kami pun menggali parit yang sangat dalam. Parit tersebut mampu menutupi kota kami." Nah, apakah Rasulullah menerima usulan tersebut? Tentu saja Nabi menerima usulan tersebut. Nabi dan para sahabat pun mulai menggali parit dengan peralatan seadanya, ditambah cuaca dingin yang sangat ekstrim dan makanan minuman yang sulit didapatkan. Nabi dan para sahabat mampu menggali parit sepanjang 2.250 meter, lebar bagian atasnya sepanjang 7 meter, lebar bagian bawahnya sepanjang 4,5 meter, dan dalamnya sedalam 3 meter. Perjuangan yang sangat luar biasa. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin berhasil menyelesaikan parit tersebut sebelum pasukan kafir tiba di kota Madinah. Nah, Nabi juga menyiapkan pasukan sebesar 3.000 orang. Walaupun hanya sepertiga dari pasukan musuh, namun para sahabat tidak gentar sedikit pun. Tibalah pasukan kafir di kota Madinah. Betapa kagetnya mereka melihat apa yang mereka dapati. Mereka melihat bahwa ada parit yang sangat panjang dan sangat dalam yang menutupi kota Madinah. Pasukan kafir sangat terkejut karena bangsa Arab tidak mengenal adanya parit ketika berperang. Nah, pasukan kafir terus berusaha menyeberangi parit tersebut, namun mereka belum mendapatkan jalannya. Tapi seorang sahabat yang bernama Amr bin Abdul Wud berhasil menyeberangi parit tersebut melewati jalan sempit. Dia pun berduel dengan salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Thalib. Dengan sekali saja tebasan pedang Ali, pasukan kafir itu pun tersungkur dan mati. Pasukan kafir terus berusaha untuk mencari jalan menyeberangi parit tersebut, namun mereka selalu saja gagal. Sementara itu, Rasulullah menyerang mereka dengan menembakkan anak panah dan melemparkan tombak. Perang pun terjadi dengan saling menembakkan anak panah dan melemparkan tombak. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin
bisa memenangkan perang tersebut dengan Allah menolong mereka dengan mengirimkan angin yang sangat kencang ketika malam tiba beserta udara yang sangat dingin, membuat tenda-tenda pasukan kafir hancur berantakan, tidak menyisakan apapun. Pasukan kafir sangat kedinginan karena tidak memiliki tenda untuk berteduh. Akhirnya pasukan kafir pun menyerah dan kembali ke Mekah dan ke suku masing-masing. Peperangan pun otomatis dimenangkan oleh kaum muslimin. Allahu Akbar. Sekian kisah perang Khandaq yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Hikmah yang dapat kita ambil dari perang ini adalah siapapun yang beriman kepada Allah pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, burung camar, burung merpati, bulunya indah menawan hati. Sampai di sini kisah Ubay kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Anak-anak Sima ceria dan bahagia. Anak-anak Sima juga taat dan patuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.